Jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Gimana? Oke, nah kita mulai dengan garis tangan. Jadi kalau garis tangan itu unik Ki. Jadi garis tangan itu ada 3 garis utama. Ada percintaan, ada karir, ada kesehatan. Oke. Jadi ada 3 garis utama. Jadi kalau kita cerita tentang garis percintaan itu ada di garis ini. Hmm. Garis karir, ini garis kesehatan. Hmm. Ki, semua mau mulai dari mana dulu? Kita dari karir dulu deh. Karir dulu. Oke, kalau ini karir, ini garis karir namanya garis karir pekerja. Berarti mewajibkan Ki itu harus ikut serta langsung bekerja, baik di usaha Ki sendiri ataupun bekerja untuk orang lain. Oke. Nah, kenapa itu namanya garis karir pekerja? Karena garis karir ada 2 jenis, ada pekerja, ada investment. Nah, kenapa namanya pekerja? Karena ini garis karir yang bersatu dengan kesehatan. Oh, Jadi karir yang harus menggunakan fisik, visi kesehatan. kesehatan. Berarti bekerja harus yang terjun. Nah, ada yang garisnya terpisah Ki. Dia ada yang dimulai kadang sometimes dimulai dari sini, ada yang di sini. Dia nggak menyatu dengan kesehatan. Jadi dia bisa investment, yang artinya dia nggak butuh kerja keras, nggak butuh kerja pakai fisik. Dia udah bisa dapatin duit. Yang kayak misalkan jualan-jualan online kayak gitu, itu yang biasanya garis investment yang kuat. Nah, kalau pekerja itu biasanya dia tetap ada batasan, dia harus pakai fisik. Jadi baik dia punya usaha sendiri, dia tetap pakai fisik untuk berusaha. Ya, dia harus terjun. Harus Misalkan terjun. Buka toko pun dia Dia, harus ikut dia jaga. Nah, makanya kalau kita Gitu. lihat yang misalkan tradisi orang kita Chinese yang engkongko yang sampai jaga tokonya Ya. sampai tua, Nah, itu gue tuh. pekerja. Itu Iya pekerja. kan? Iya, itu. Ngomong glodok. Engkongko glodok. Nah, itu yang pekerja tuh. Iya, Jadi iya, dia iya, nggak iya. bisa terhindar. Jadi kalau dia begitu tinggalin karirnya, oh saya mau retired yang pensiun muda jalan-jalan, karirnya hancur. Langsung ya, langsung kismin ya. Iya, langsung kismin. Pelan-pelan turun tuh nanti. Gitu. Gitu. Nah, Capek memang. itu untuk karirnya. Dan ini kategori panjang Ki. Panjang, Kategori karirnya panjang. Yes. Nah, makanya kenapa memposisikan diri Ki itu secara karir Ki bisa jalan ya, dan percintaan bisa jalan, karena di garis tangan kepekaannya Ki itu tipis. Jadi kalau garis kepekaan itu tipis, berarti yang Ki berjalan itu bukan dari ilham yang ada, tapi yang Ki kembangin. Maksudnya gimana, Bang? Gini. Kalau orang punya garis di sini, itu ada garis kepekaan. Ini kan Mana Ki sih garis tipis banget. Ini tipis banget. Heeh. Nah, Eji kasih sampel, ini Eji punya. Heeh. Nah, ini namanya garis kepekaan. Oke. Nah, kalau Eji tebal. Cara nandain tebalnya itu ketebalan ini setebal ini kurang lebih. Oh, ini boleh gue tebalin bisa dong? Nah, itu dia yang nggak bisa. Karena itu memang udah ilham dari, ibaratnya anugerahnya. Maksudnya apa bedanya ilham sama satu lagi itu apa? Karena kalau, maksudnya ilham atau anugerah ya. Kalau udah namanya anugerah itu berarti semasa kita lahir itu udah dibawa. Heeh. Nah, dan di posisi Ki ini tipis. Semasa lahirnya itu dibawa tipis. Nah, karena Ki punya kesempatan untuk mengembangin jadi tebal, Heeh. secara garis dia nggak akan tebal. Heeh. Tapi secara keilmuan jadi tebal. Maksudnya Contoh ilham gini, tebel itu di bidang apa sih maksudnya ini? ini kegaiban. Kegaiban Ini saya, kegaiban. iya, gitu. Yes. Oh, Jadi oke. ibaratnya kayak gini. Ki itu dari lahir sudah terlahir akan jago matematika. Contoh ya. Berarti itu kayak yang anugerah yang kayak Eji punya, keindigoan. Oke. Karena udah terlahir akan jago matematika. Nah, kalau posisi garis tangannya Ki itu terlahir bisa matematika, bukan jago. Bisa matematika. Nah, tinggal apakah bisa matematika itu diasah jadi jago matematika atau yang hanya cuma bisa matematika? Oh iya ngerti. Ngerti ya? Nah, kalau di posisi Ki itu bukan terlahir yang punya anugerah langsung, tapi Ki yang kembangin anugerah kecil itu. Iya, harus belajar giat. Iya. Kerja keras ibaratnya. Ya, harus dan lebih kerja itulah keras. makanya kenapa secara garis ini tipis banget. Makanya Gitu. gue harus rajin wirid, Yes, rajin harus puasa, rajin Bener. wirid, Bener. tiap malam tahajud, Bener. mesti sering ke kepetilasan. Iya, harus menerjang badai gitu ya. Ya.
harus bersusah payah lah Bener. ibaratnya gitu. Nah, tapi itu jadi positif Ki. Kenapa Ah. Eji bilang jadi positif? Karena itu garis tidak tebal dan tidak memotong karir dan percintaan. Artinya dua-dua itu bisa berjalan. Oke. Kalau kayak Eji kayak gini memotong, Heeh. Eji tetap jadi harus pilih salah satu, karir yang bagus atau percintaan yang bagus. Oh, tapi itu kan Gitu. pergaiban. Ya, ini pergaiban. Jadi dia kan karena kan dia memotong nih. Ini garis karir, ini garis percintaan, dia kan memotong. Oh, dia memotong juga ya ini ya? Yes, Cinta pasti ya? memotong. Jadi harus pilih gitu ya? Ya, jadi kayak kita milih nih. Kalau kita milih karir kita naik terus tuh. Tapi kalau kita milih percintaan, karir kita ya redup. Oh, kalau gue ini gaib sama karir itu bisa jalan bareng. Bisa jalan bareng. Gaib, karir sama percintaan bisa jalan bareng Bisa karena jalan dia bareng. tipis. Ada tipis. Karena dia bukan jadi penghalang. Jadi kan kalau dia motong kayak gini kan jadi penghalang. Ini Iya. karir nggak bisa lanjut. Nih, Gitu. yang udah Eji gariskan nih. Nih, Iya, itu dia. iya, iya. Nah, itu muncul kan. Gitu. Nah, kalau percintaannya tuh gimana? Nah, percintaan nih. Oke, garis percintaan yang bagus itu dimulai dari sini dan diakhiri di atas. Oke. Oke, ini kategori tidak terlalu panjang. Heeh. Karena ini masih punya jarak yang begitu besar. Heeh. Yang artinya perjalanan percintaannya makin berjalan itu akan makin bersifat dingin. Itu Oke. pertama. Ah. Itu pertama dulu. Itu nggak bahaya. Ah. Karena masih bersifat dingin ya, adu mulut, pertengkaran wajar. Iya. Yang bahaya itu ini. Cabang. Apa itu? Ini cabang. Cabang apa itu maksudnya? Cabang ini itu yang menandakan bukan satu-satunya atau bukan pertama dalam percintaan. Sama ya. Jadi secara garisnya itu menunjukkan perjalanannya atau godaannya atau kalau Eji sering pahami itu sebagai karmanya memang mewajibkan untuk berjalan bukan satu-satunya atau bukan pertama. Bisa jadi dari kian 2 kali atau jadi pasangan yang lebih dari 1 kali. Bisa jadi gue yang 2 kali Yes, atau pasangan gue yang 2 kali. Yes, maksudnya gini, atau dapatin pasangan yang 2 kali Dapetin pasangan yang 2 kali. yang pernah menikah. Ya, Jadi intinya gue 2, 3, 4 gitu ya. Yes, intinya gini. Kan istri. Iya, iya. Is one, is two, istri. 3. Jadi kalau cabang ini menandakan gini, Ki. Iya. Contoh, kalau tadinya Ki itu menikah sama, mohon maaf, janda, itu udah aman. Oh, oke. Itu udah aman. Karena salah satu kan udah memenuhi syarat, bukan satu-satunya atau bukan pertama. Tapi yang jadi masalah adalah single ketemu. Berarti bukan satu-satunya, berarti akan ada Ada yang kedua. memisahkan atau kedua. Kalau misalkan gue yang kedua itu dia single juga, maksudnya bukan janda. Itu udah aman karena kan Ki udah yang Udah dua. yang kedua. Iya. Maksimal Lebih 2 dari ya? satu. Lebih dari satu, Oh. bukan maksimal 2. atau minimal 2. Kalau udah kayak gini, udah garis kayak gini, itu udah pasti lebih dari satu. Berarti udah gitu. minimal 2 dong. Kan udah lebih dari Iya, satu. iya. Udah minimal 2 Ki. Dan itu yang jadi godaan terbesar Ki. Jadi ada yang selamat dari garis itu. Eji pernah ketemu yang selamat. Gimana caranya? Cara satu-satunya mereka untuk selamat itu adalah pisah ranjang. Gue tiap hari bisa ranjang. Cara satu-satunya adalah pisah ranjang. Karena menganggap diri itu nggak punya pasangan, supaya itu kembali ke jalur normalnya. Tapi bukan menerima godaannya. Tapi kan kita satu rumah, Yes, nggak masalah. nggak masalah. Yes, jatuhnya adalah pisah ranjang. Heeh. Karena itu untuk menghindari yang gede itu. Gitu. Atau ya keduanya yang mengikutin supaya menjadi bukan satu-satunya. Jadi dia harus menerima. Ya, antara dia harus menerima atau yang end. Karena ini secara garis juga pendek Ki. Sampai di sini doang. Jadi kalau kitanya Ini ada garis juga nih satu nih 3 berarti ya? 4. Enggak. Ini kalau ini dari sini. Ini dari sini. Oh, ini gitu. nanti beda garis. Oh, beda arti. ini beda arti ya? Ya, itu beda arti. Jadi itu dulu ya. Yang pokoknya ini intinya cabang ini. Iya, oke. Sekarang yang akan jadi fatal itu karena ini berjarak. Kan tadi pertama Eji bilang berjarak itu nggak fatal. Tapi akan jadi sangat fatal kalau dia udah ada cabang. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, problemnya nanti akan sama. Yang berusaha memisahkan, problemnya itu juga nanti. Maksudnya contoh Tingkat misalnya kedinginan. gue ribut masalah apa gitu. Yes. Contoh misalkan gue ribut masalah pemahaman misalkan. Yes. Contoh budaya misalnya. Yeah. Budaya gue Chinese seperti ini, budaya lu seperti itu. Yes. Gue pisah karena masalah itu, Yeah. gak bisa nyatu budayanya. Yeah. Yang kedua juga karena itu juga. Yes. Yang ketiga Akan karena itu juga. mirip. Cuma mungkin konteksnya beda ya. berbeda. Tapi mirip. Tapi soal ujiannya sama. Yes. Oh, Soal ujiannya berarti sama. nggak lulus gue ya. Karena Kalau soal ujiannya sama nggak lulus berarti. makanya yang kayak gini Eji selalu bilang beramal
amal ibadah itu penting untuk menambah garis ini. Minimal gini, minimal ada kebentuk aja garis tipis menuju ke atas, setidaknya lebih aman daripada nggak ada garis sama sekali. Padahal Gitu. gue nggak pernah ngamalin mabah loh. Iya ya. Karena itu makanya pemahaman Eji di posisi ini itu karma. Karma dari bisa dari orang tua ya? Enggak, lebih cenderung karena ini sebenarnya ini pembahasan yang cukup complicated yang harus dipahamin dengan ini ya, dengan benar-benar ya. Maksudnya karena ini kan takutnya bisa jadi menyinggung ke salah satu agama. Pemahamannya contohnya gini, kenapa itu namanya karma? Contoh, bisa jadi waktu Ki itu masa kecil anak-anak, ada yang suka Ki tapi Ki marahin atau tolak mentah-mentah. Itu jadi karma yang berbuah di masa sekarang. Jadi kamu kayak akan kecewa terus tentang percintaan. Kita nggak cerita masa lalu ya, kehidupan masa lalu ya. Kita cerita masa sekarang aja yang mungkin perbuatan yang kamu tidak sadarin berbuah pada masa sekarang dengan perbuahan yang kayak gitu. Iya. Gitu. Oke. Jadi sindiran nih kayaknya. Iya. Jadi kayak nggak seizinya kita bisa tahu pasti bahwasanya oh ini karena apa. Tapi mendiagnosanya seperti itu. Karena ada perbuatan yang terjalanin yang tanpa kamu sadarin buahnya itu ini. Karena gini, 0 sampai 12 tahun anak-anak itu nggak bisa dibaca garis tangannya. Karena tangannya masih kecil, dia belum berkembang jadi besar. Kalau berkembang, garis-garisnya kan ketarik semua. Nah makanya kenapa 0 sampai 12 tahun nggak bisa kita ini. Dan 0 sampai 12 tahun itulah mulai naik turunnya si garis tangannya itu cepet banget. Naik turunnya perubahannya itu cepet banget. Begitu udah 12 tahun dia mulai stabil. Nah sampai masanya itu yang 5 tahun sekali baru berubah. Ini makanya ini sebenarnya masih bisa berubah ya. Masih bisa. Nah, optimis. Oke. Untuk ya berbalik lagi percintaan. amal ibadah. Untuk percintaan. Untuk percintaan. Kalau untuk rezeki aman-aman aja. Untuk rezeki sebenarnya aman. Aman-aman Secara aja. garis itu nggak ada masalah. Tapi ini kaya banget mah enggak ya. Tapi Yes. ya oke lah berkecukupan gitu ya. Yes. Ya mau apa ada gitu ya. Mau Ya. pesawat ada, Ya. mau pesiar ada Ya, gitu ya. ya, Bener ya. Iya. Kalau enggak gimana? Kalau enggak gimana? Maksudnya gini, levelingnya itu maksudnya leveling di medium lah. Kalau kita cerita leveling di medium, mau mobil ada, cuman ya kita nggak cerita mobil Alphard, kita nggak cerita mobil 10M, 20M enggak. Pokoknya ada lah. Gitu. Jadi kalau kita cerita rumah adalah nggak perlu sampai istana gitu-gitu, tetap akan ada. Jadi pesawat juga yang pesawat kecil ada. Ya gitu, nggak sampai yang Boeing lah ya. Iya, helikopter ada gitu ya. Helikopter tunggal Ki yang duduk satu orang, Iya, itu bisa lah. dijual tuh sama Rudy Salim. Oh iya. Iya. Gitu. Oke, terus ini kesehatan nih, Pi. Secara kesehatan ini secara garis utamanya itu tidak ada masalah yang fatal. Kalau yang fatal itu adanya bercabang atau garisnya terputus. Kalau ini nggak ada yang arahnya fatal. Tapi gue sekarang udah mulai ini loh, maksudnya reaksi iya, kayak maksudnya kolesterol itu ada, yang simple itu. nggak terlalu bermasalah. Terus karena asam juga, urat udah mulai. Karena urat asam nah itu biasanya kayak gini Ki. Karena ini kan masih tipis banget nih kan. Yang cabang seperti ini, kalau dia cabang seperti ini dan panjang dan tebal nantinya seperti ini, berarti itu kesehatan ada yang mewajibkan mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang. Kolesterol, darah tinggi, darah rendah, diabetes, kayak gitu. Kalau ini cabangnya belum jadi ya? tebal, ini kan masih tipis. Jadi masih pemula. Jadi masih awal. Bibit mah ada, Bibit cuman ada tapi masih jauh lah. Masih jauh. Jadi ibaratnya ya masih bisa masih bisa diperbaiki ya. Kan 5 tahun sekali berubah dia, ya kan? Oke. Terus yang garis ini apa nih maksudnya? Nah, ini namanya secondary personality atau kepribadian kedua. Nah, ini kepribadian kedua kan banyak jenis tuh. Ada yang emosional tidak stabil, ada yang pelin-pelan, ada yang moody, ada yang arahnya itu kayak misalkan susah mengambil keputusan. Ini sesuatu yang baik tapi menjadi tidak baik. Kan yang tadi Eji jelasin secondary personality kan semua yang buruk nih. Tapi ini kenapa baik? Posisinya tidak baik. Posisi ditempatin di secondary personality. Ini karena rasa iba yang terlalu tinggi. Rasa iba terlalu tinggi. Yes, itu menyebabkan kebocoran keuangan dan ya, ujung-ujungnya percintaan juga yang bermasalah. Oh, jadi karena kita kesian sama orang terlalu ini. Ibaratnya kita niat mau bantu orang tapi kita malah jadi buntung. Yes, gitu ya. Dan setelah itu jadi pertengkaran di rumah tangga gara-gara itu.
case-case kayak gitu. Dan keuangan Anda juga malah jadi buntung karena Yes. niatnya membantu orang tadi itu ya. Yes. Makanya keibaan terlalu tinggi itu nggak baik. Terlalu besar rasa iba, terlalu besar rasa kasihan nggak baik. Kalau menurut Eji ya harus dibalancing. Harus dibalancing, artinya harus sometimes ada ketegasan. Ya, simpelnya gini Ki. Kadang kita membantu orang belum tentu yang kita bantu itu berbuat secara baik. Contoh, Eji hari ini datang, Ki, pinjam 1 juta dong. Eji nggak punya duit, Eji mau untuk makan. Pertama niatnya Ki Sukma baik ngasih. Eji pertamanya niatnya juga baik untuk makan. Tapi begitu keduanya, mudah banget dia minta duit sama Ki ya. Besok Eji datang lagi, Ki, pinjam dong, mama saya sakit. Nah ini udah mulai nih, mulut ini udah mulai jahat. Udah mulai berpikir yang aneh-aneh untuk ngakalin dan sebagainya. Dan itu yang jadi gap. Itu yang jadi masalah. Karena rasa iba yang iba kan. Berulang-ulang itu bukan jadi ibah, jadi malah mengkhianatin kepercayaan diri sendiri. Nah, terakhirnya kan jadi beban, terbawa ke keluarga, jadi problems. Ya itulah kan gue bilang di dunia ini banyak orang nggak tahu diri. Jujur aja saya bilang gitu. Saya bilang nih di dunia ini, maaf kata ya, saya tegas di sini ya, banyak orang nggak tahu diri. Kita udah baik-baik, capek-capek bantuin dia, ya kan? Kita capek-capek weditin dia, baikin dia, gitu kan? Ya kita bukannya pamrih ya, cuman maksudnya ya mbok ya tahu adab lah gitu, minimal ngomong makasih kayak apa kayak gitu. Dan yang ini nggak ada sama sekali gitu loh. Dan yang ini kalau Eji sih bilang ketegasan aja dinaikin Ki. Yang harusnya dibantu, yang nggak harusnya nggak usah. Jadi udah kalau memang misalnya udah tahu orang yang nggak tahu diri, udah blokir aja langsung. Yes. Jaga jarak aja. Ya kalau untuk pertemanan oke lah, atau misalkan sebatas keluarga oke lah. Tapi kalau misalkan contoh datang untuk misalkan sesuatu, misalnya apalagi berhubungan dengan finansial, duit, menurut Eji lebih bagus ngasih seikhlasnya kita daripada kita harus memaksakan tapi ujung-ujungnya kita sakit hati. Contoh misalkan datang pinjam 1 juta dong, oh gue cuma punya 100.000, kalau mau terima, kalau enggak ya udah. Karena itu mungkin menurut Ki Sukma dulu ya, ini orang bisa dibantu atau enggak, ibaratnya gitu loh. Kalau memang ini orang pada dasarnya udah jahat terhadap kita, ya kita kayak gituin aja, tegasin aja, supaya itu nggak menjadi masalah yang besar. Karena keibaannya. Ya, kadang-kadang kita kan udah bantu orang, kita udah servis orang bagus-bagus, kita kadang suka traktir dia, kita ke orang Chinese itu beda ya, maksudnya kita ini bagaimana kita menservis tamu, menservis guru, menservis teman, itu tidak dengan mulut manis. Tapi kadang-kadang kita ini traktir dia, ajak dia jalan-jalan, kita traktir ini itu cara kita menservis gitu. Tapi kadang-kadang yang diservis ini nggak tahu diri, gitu, nggak nganggapnya kayak angin lalu gitu loh. Ingat loh, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Kalau bahasa Mandarinnya sejishang meyo mianfei wuchan katanya. Di dunia ini tidak ada makan siang yang gratis. Kalau ada orang yang mau traktir kamu, berarti dia ada sesuatu. Berarti dia membayar sesuatu, atau dia lagi apa sih kalau bahasa Indonesia itu tauhau itu apa sih? Baikin kamu untuk suatu hal. Meminta sesuatu kayak dia lagi ada niat sesuatu. Jadi jangan dipikir, oh dia traktir kita, kasih kita duit, kasih kita makan, kita terima aja. Oh, lu punya hutang sama gue, gitu. Nah makanya kenapa? Jadi ini Eji agak menyimpang sedikit ya Ki. Makanya kenapa ada pertama kali waktu Eji viral itu, Eji itu terima konsul apapun. Jadi Eji terima konsul apapun, orang DM seikhlasnya dan sebagainya Eji terima. Bahkan dengan nominal 5.000 Eji terima konsulnya pertama kali. Tapi terakhir Eji berpikirnya ke arahnya mungkin agak sedikit sensitif ya. Eji berpikir dalam konteksnya gini, kenapa Eji nggak membantu dia sekalian beramal dengan ada satu nominal patokan harga, bukan sebagai apa yang Eji akan dapat karena orang punya masalah ya, tapi Eji juga sumbangin nih, Eji juga terima sebagian, Eji sumbangin untuk atas namanya dia juga. Itu yang pertama. Kedua, supaya untuk memutus rantai dari kalau penyebutan Eji rantai karma, rantai utang budi. Aku udah bantu kamu bayar aku, berarti aku bekerja. Kalau bekerja itu nggak ada utang-utangan, nggak ada utang budi lagi, udah impas gitu. Kita impas. Nah, tapi kalau begitu saya terima segala sesuatu yang saya bantu ke kamu secara ikhlas, secara tidak ada bayaran, kamu itu otomatis sudah utang ke Eji, apapun itu, utang budi. Ya minimal utang budi lah, gitu.
Nah, dan di saat kamu utang budi dan kamu itu tidak menyampaikan terima kasihnya, itu akan jadi masalah buat dianya. Buat si Nantinya. orang nantinya. Itu Nantinya, pasti. entah itu nanti nanti pas Yes. dia di umur sekian Ya. atau mungkin di akhirat, ya itu harus dibayar. Makanya itu apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Betul. Dan betul. itulah posisi paling penting. Jadi kalau kita sering traktir orang, servis orang, itu sebenarnya adalah investasi. Investasi. Tapi investasilah kepada aplikasi yang tepat. Iya. Ya, pada objek yang tepat. Iya. Oke. Terus balik lagi masalah pergaiban. Berarti kan tadi kan kok Eji ngomong aneh harus bekerja keras untuk Yes. mendapetin itu. Kalau misalkan ngebahas tentang bisnis yang lain, maksudnya di luar pergaiban lah, misalnya aneh bisnis, misalkan gue lagi mau coba-coba bisnis skincare atau bisnis apa gitu kan, online yang lain gitu. Itu gue juga harus terjun. Yes. Terjun dalam arti kata sebenarnya gini, pemahaman terjun itu bukan arti kata yang harus duduk Senin sampai Minggu dari pagi sampai malam, enggak, tapi minimal pantau. Ya misalkan datang seminggu 3 kali atau datang seminggu 2 kali. Maksudnya dalam bisnis itu gue ada ambil bagian, entah gue sebagai pemasok atau bagian pembukuan, pokoknya ada kerja aja di situ ya. Karena itu memakai auranya kita kan. Oh. Makanya kan kalau di dalam Feng Shui, di dalam Patse atau Tongsu atau Bazi lah penyebutan PEG atau PEG bahasanya kan banyak ya. Kan kita cerita tentang Qi. Nah, kita cerita tentang energi, auranya kita. Nah, jadi kalau kita kalau posisi pekerja itu harus menempatkan aura dia sendiri ke dalam usahanya. Nggak bisa pakai aura orang lain. Kalau tadi investment, kita bisa memperalat orang yang punya aura yang bagus dimasukin. Oh, enak ya. Ya, Gitu ya. gitu. Tapi kalau kita pekerja, kita nggak bisa memasukin orang karena akan bentrok. Gitu. Oke, gue ngerti sekarang. Gitu. Itulah kenapa gue semua harus bekerja sendiri. Yes, kalau dilepasin bakalan pelan-pelan. Kalau dilepasin stres gue karena tidak akan hasilnya tidak sesuai dengan yang saya mau. Tidak akan sesuai dengan yang saya mau. Makanya saya harus terjun langsung. Iya. Itu yang kadang-kadang bikin aneh stres. Karena banyak yang dikerjain kan jadinya kan. Kita kan bagi waktunya susah, tidur jadi berkurang gitu. Tidur kurang, stres jadinya. Muncullah stres. Nah, pertanyaan terakhir aja nih, terakhir. Oke, ya. siap. Udah kelamaan ya, 53 menit. Sejam ya. Iya nih, ya kan ini kan apa namanya kita mumpung datang ya kan. Dua sesi. Jadikan 2 sesi. Jadi satu aja nggak apa-apa. Ini kalau misalkan diadu nih antara karir spiritual sama karir bisnis biasa real gitu, itu lebih baik yang mana? Kalau dari garis tangan? Gini, kalau Kisuma nanya Eji, secara garis realnya itu pasti akan lebih bagus kalau di garis tangan Kisuma. Nah, tapi berbalik lagi, penempatan di goibnya atau karir spiritual itu untuk tujuannya apa dulu untuk Diki. Kalau tujuannya untuk membantu orang, dia akan jalannya beriringan. Tapi kalau tujuannya untuk penambah uang dapur, oke lah masih aman. Tapi kalau tujuannya udah pengen kaya dari itu udah akan beda jalur. Jadi kan berarti dua-duanya jadi bisnis. Nah, sedangkan di spiritual gini, kata kasarnya kita nggak usah muluk-muluk deh. Kalau kita bisa kemampuan spiritual kan kita juga pernah akan berpikir untuk kaya di spiritual dong. Betul. Gitu kan. Nah, itu kan berarti udah ke arah bisnis. Kalau dia udah ke arah bisnis, berarti salah satu harus dipilih. Bisnis yang real kamu jalanin atau bisnis yang secara secara spiritual yang dijalanin. Gitu. Nah, kalau ada dua pembanding itu, Eji tetap meminta dari garis tangannya Ki tetap ke arah real karir aja. Real karir. Nanti kedepannya sosok Kisukma ini suka-suka gue aja mau bantu siapa gitu ya. Jadi lebih cenderung bukan sih Ki. Karena kalau membantu dalam konteks untuk untuk dapur atau kekayaan itu akan jadi bisnis kan. Tapi kalau yang di saat konteks Kisukma itu membantu dalam hal berbuat baik, yang artinya gini, tanda kutipnya tanpa pamrih nominal gede lah gitu lah ya. Kalau nominal umum kan wajar lah ya, karena kita punya rating ya ibaratnya. Tanpa nominal gede itu kan berarti tulus membantu. Nah, tulus membantu itu bisa jalan bareng Ki. Oh, bisa jalan bareng. Tapi kalau misalkan kayak kita kan karir ya kan, kita menaruh spiritual kita karir gitu. Jadi namanya karir itu kan kita punya rate, ya kan, kita juga butuh makan, ya kan, semua mau dibayar gitu kan, karyawan semua kita bayar dari sini. Itu berarti maksudnya karir berarti. Karir. Spiritualnya jadi karir. Karir, betul. Gitu. Dan jadi, itu gue harus pilih salah satu. Yes. Jadi kalau jadikan itu praktek,
kayak dokter jadi praktek, ya itu kan? jadi karir, Karir. jadi bisnis. Tapi ada juga kan yang dokter emang yang dia niatnya ikhlas bantu orang, Iya. yang bayarnya cuma ceng noceng Iya. 1.000 2.000 itu kan, Yes. itu berarti bukan karir dokternya Iya, gitu, hanya gitu. untuk niat sampingan. Membantu. Jadi Bantu. lebih ke sosialnya, Mm-mm. loyalty dia terhadap sosial. Mm-mm. Gitu. Dan jujur kalau kitanya Eji, menurut Eji sah aja kalau di mana ada satu nominal tertentu. Ya, maksudnya nominal tertentu artinya kita juga lihat orang lah ya. Artinya dalam konteks orang mampu, tetap dia akan ada nominal tertentu supaya kita memutuskan rantainya itu, Ki. Itu yang paling penting. Karena gini, Ki, mungkin kadang menurut kita enak aja ya. Yang penting ada yang utang budi ke kita, enak deh. Kita kan punya banyak utang budi orang ke kita. Tapi nggak ada pasti ada nggak enaknya, Ki. Di saat semua orang itu terutang budi sama kita itu bukan menerima aja, Ki. Kita juga harus kayak membantu lagi nantinya. Karena kan ada kaitan kan, Ki. Iya. Bukan hanya yang, oh hari ini Eji traktirin Ki, makan gitu ya. Habis itu, oh Ki Sukma ini udah utang Eji nih, tinggal kapan Satu. Eji. Bukan kayak gitu, Ki. Oh, Karena once a day, memang hitungannya satu ya. Heeh. Bukan hanya kita berharap, oh nanti akan dibayar. Benar, akan dibayar. Kalau seandainya dari orangnya itu cara bayarnya berbeda, jadi kita utang dia lagi, Ki. Udah nggak putus-putusnya. Nggak ada habisnya ya. Jadi tapi kalau misalkan Eji nih bantu gue nih, Yes, taruhlah traktir gue makan sekali, yes, terus gue nggak tahu diri nih, ya Yes. udah gue nggak pernah bantu Eji, nggak pernah doain Eji gitu. Terus itu kasih makan lagi nih, yes. Itu 2 bertambah. berarti kan, Bertambah. 3, Iya. 4. Iya. Yang kelima nih misalnya, yang kelima, Hmm. gue balas utang budi nih, Iya. berarti gue masih utang 4 gitu ya. Tergantung caranya sih, Ki. Kalau perhitungan itu secara ini ya, secara spiritual, Eji nggak tahu cara hitungnya gimana, karena itu kan rahasia alam ya. Nah, tapi intinya kalau pandangan Eji seberapa besar sih, seberapa besar cara membantunya. Kadang gini, kadang 1.000 rupiahnya kita atau 10.000 rupiahnya kita menurut kita kecil, tapi untuk kehidupannya orang bisa Besar. jadi 7 keturunan. Ibaratnya kayak gitu. Betul. Jadi 10.000 kita lihat kecil, hanya makan doang. Tapi karena kita kasih dia makan dan dia hidup, anak-anaknya juga hidup semua. Itu jadi 7 keturunan dan itu pahalanya kan lebih gede. Besar, ya. Bukan hanya 10.000-nya Ki, tapi efeknya. Nah, seperti hal tadi Ki, kalau Eji Ki Sukma bilang sekali 2 kali memang hitungannya anggap 5. Tapi begitu dia baliknya dengan besar, misalkan dia baliknya kasih Ki baliknya kasih Eji itu satu job gede yang untuk hidupin keluarganya Eji, ya hitungannya udah nggak jadi lunas. satu. Udah Itu lunas hitungnya ya. bisa jadi lunas atau Eji yang utang Ki lagi jadinya. Oh. Nah, makanya Eji bilang putusin rantai itu. Jadi kalau ada nominal itu kita udah berputus rantai karena kita udah membuat kesepakatan ini tidak ada utang budi. Aku bantu semampunya aku, semampunya Eji, dan Eji dibayar untuk melakukan kemampuan itu. Nah, itu menarik tuh. Jadi Gitu. baik lagi sepertinya konten pernah kita buat ya, bahwasanya kita kalau mau sedekah bantu orang itu kita harus lihat, maksudnya ya kita harus seleksi. Jangan orang yang lu mampu lu sedekahin gitu. Yes, Karena benar. lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang nggak mampu, yang mungkin kita cuma punya duit 10.000, ada A dan B. Si A ini kalau nggak kita kasih 10.000 dia masih bisa hidup, masih bisa makan. Yang B nggak bisa makan. Otomatis Yes. kita harus kasih yang ke B dong, Iya. gitu kan. Otomatis itu akan effortnya akan lebih besar gitu Benar. kita. Benar. Itu bukannya kita pamrih atau bukannya kita jadi apa ya, kita mau ngomong yang nggak ikhlas ya, tetapi kita lihat lebih bermanfaatnya kan. Ke mereka juga lebih bermanfaatnya kan akan beda gitu kan. Dan mereka rasa thanks-nya, rasa bersyukurnya juga berbeda gitu, level bersyukurnya. Iya. Oke. Nah, mungkin ada buat teman-teman tonton channel YouTube-nya Ya, Madhiro Eji, MADHIRO EJI, EJI. Eji. Ya. Oke. Nah, itu tonton tuh. Terus kalau misalkan Instagramnya juga sama ya? Iya, sama tulisannya? Madhiro Eji. Sering ngadain tanya jawab tuh. Yes. Iya, tanya jawab tuh, garis-garis tangan boleh tuh tanya-tanya tuh. Dan banyak giveaway juga di kontennya Eji. Jadi Eji itu pilah yang seperti tadi, yang benar-benar Eji rasa orang yang mampu itu kita putuskan dalam rantainya, dan ada yang mungkin pengen konsultasi tapi dia kurang mampu, dia bisa ngikut giveaway. Dan Eji akan terus buka giveaway kok. Setiap sebulan itu pasti ada sekali 2 kali itu pasti ada giveaway untuk 5 orang baca garis tangan. Baca garis tangan. Yes, benar. Iya. Berarti kalau gue sekarang udah baca garis tangan 5 tahun lagi berarti bacanya Sebenarnya lagi. enggak, sebenarnya tergantung dengan apa kondisi yang akan berjalan. Karena kan amal ibadah bisa mempercepat garis tangan berubah. Oh gitu. Iya.
Eji udah pernah autopilotin satu orang yang lebih dari satu lah tepatnya. Tapi yang satu orang yang benar-benar Eji terkejut, dia yang punya masalah banget di garis tangannya. Dalam kondisi 6 bulan, Eji suruh dia rutin untuk beramal, dan 6 bulan garis tangannya berubah total. Berubah total. Dan dia juga sendiri terkejut, rezeki dia langsung naik total. Tapi hanya cuma berdasar pada amal dan ibadah lah ya. Amal dan ibadah doang. Itu langsung berubah total kehidupannya. Tuh, benar tuh ya. Makanya hari-hari sedekah ya. Yes. Jangan lupa transfer ya. Ya. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, komen yang banyak-banyak. PP juga nggak apa-apa. Atau AAA juga nggak apa-apa. Yang penting banyak aja komennya ya. Oke, sampai sini dulu dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, bye-bye. See you. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.